penelitian tentang yang temanya gender dan kependudukan itu pernah sangat kalau istilah anak sekarang tuh sangat booming ya. Tapi kemudian masa-masa itu seperti surut gitu. Nah dulu sebelum banyak penelitian tentang kependudukan dan gender, fokus studinya itu adalah penurunan fertilitas. Ya, jadi ketika ada suatu fokus, maka tema-tema yang lain itu seperti terpinggirkan atau tersisihkan ya. Hal lain yang juga banyak memperoleh perhatian adalah hubungan antara ekonomi dan perubahan demografis. Misalnya apa yang terjadi dengan demografi ketika angka partisipasi perempuan dalam lapangan kerja itu meningkat misalnya. Apa dampaknya terhadap fertilitas misalnya ya. Nah, sekalipun waktu itu banyak yang mengklaim, banyak penulis yang mengklaim bahwa tulisan mereka itu adalah kependudukan dan gender, tetapi pada kenyataannya yang mereka bahas itu bukan gender, tapi perempuan. Karena memang ada kecenderungan untuk merancukan antara gender dan perempuan, dan di sini secara cepat saya ingin memberi refresher gitu tentang apa sih bedanya antara gender dan perempuan. Nah intinya yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa gender dan perempuan itu tidak sama walaupun itu dipakai secara bergantian ya, seringkali sampai sekarang banyak penulis yang memakai kata itu secara bergantian seolah-olah gender dan seks itu adalah hal yang sama. Oke, jadi ini secara cepat ya perbedaan antara seks dan gender. Gender itu klasifikasi biologis ya. Jadi kalau kita dapat alter dari tetangga telah lahir anak kami, ya itu tentang seks ya, kita berbicara tentang seks ya, karakter fisiologis, organ reproduksi, perempuan itu bisa hamil, bisa menstruasi, itu seks gitu. Nah kalau gender itu konstruksi sosial ya, apa sih maknanya menjadi laki-laki, apa maknanya menjadi perempuan gitu ya, jadi itu lebih berkaitan dengan ekspektasi masyarakat tentang ya misalnya perempuan itu lembut, laki-laki itu lebih cocok untuk menjadi pemimpin karena laki-laki itu lebih rasional dan sebagainya. Nah karena gender itu merupakan konstruksi sosial, maka gender itu bervariasi berdasarkan budaya. Jadi misalnya hal-hal yang, karena saya punya mahasiswa dari banyak tempat di Indonesia, ada mahasiswa saya yang bilang dia orang Surabaya, dia tinggal di luar Jawa gitu, tetangganya yang bukan orang Jawa tuh heran gitu loh lihat suaminya tuh gendong-gendong anaknya gitu, karena di lingkungan dia itu bukan tugas laki-laki, itu tugas perempuan. Ini menunjukkan bahwa memang gender itu bisa bervariasi ya, bervariasi dan juga berubah. Misalnya orang lain yang bukan orang Jawa ya, kalau pindah ke Jawa melihat laki-laki Jawa itu biasa mengasuh anak, membersihkan rumah, mungkin dia jadi berpikir ulang ya tentang gendernya. Nah, karena ada kerancuan, kebingungan antara gender dan seks, itu muncul apa yang disebut gender essentialism. Gender essentialism itu melihat gender sebagai konstruksi biologis. Perbedaan itu memang sudah dari sononya, tidak perlu diubah, tidak perlu didiskusikan gitu ya. Jadi memang laki-laki dan perempuan itu secara dari lahir seperti itu ya. Dan orang percaya bahwa perbedaan itu karena memang ada perbedaan biologis, bukan perbedaan budaya. Dan gender essentialism itu pada dasarnya mengatakan atau mensupport ya, mendukung ketidaksetaraan gender, sehingga mereka merasa ini ada perbedaan peran maskulin dan feminin. Ya memang seharusnya seperti itu, karena itu tidak lagi dibutuhkan kebijakan gender yang progresif. Misalnya kenapa mesti ada 30% calon ya dari partai gitu. Untuk mereka yang nyalek gitu. Kan memang perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin gitu. Jadi itu sudah sesuatu yang tidak perlu didiskusikan lagi. Jadi yang terjadi itu adalah gender bias ya. Jadi pandangan bahwa laki-laki itu lebih superior dibandingkan perempuan gitu ya. Dan gender bias itu tidak selalu muncul secara sadar ya. Mungkin tidak, karena itu suatu hal yang kita lihat dari contoh-contoh di sekitar kita, dari hal-hal yang diajarkan, dari buku bacaan ya.
sejak saya kecil sampai sekarang itu bahasa Indonesia nggak berubah ya buku bacaannya. Ini Ibu Budi ya, Ibu Budi sedang memasak di dapur, ini Bapak Budi sedang siap-siap bekerja. Itu juga berkontribusi terhadap munculnya gender bias ini. Ya, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa penelitian tentang kependudukan dan gender itu sebetulnya peneliti bukan gender tapi perempuan. Ya, tadi sudah saya sampaikan bedanya gender dan perempuan. Jadi mungkin sampel di dalam penelitian itu memang perempuan, tetapi yang dibahas itu bukan gender gitu. Nah, supaya penelitian tentang gender dan kependudukan itu kritis, ada dua hal yang perlu diperhatikan, bukan saja gender tapi juga kekuasaan. Karena kekuasaan itulah yang membedakan ya posisi laki-laki dan perempuan dari ranah yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai ke ranah yang paling besar, yaitu negara dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak ramah gender atau bahkan gender bias. Ya. Jadi kalau kita flashback, ada beberapa hal yang mempengaruhi tema-tema penelitian di PSKK. Tadi Mas Dede dan Mas Hatna sudah ya, jadi perubahannya itu karena ada International Conference on Population Development ya, konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan ya. Kemudian ada agenda internasional seperti MDGs dan SDGs, itu juga berpengaruh terhadap pemikiran kita tentang tema yang akan kita bahas dalam penelitian kita. Kemudian tentu saja ada diskusi internal dalam lembaga untuk menentukan arah penelitian PSKK. Tambahan pula ada diskusi di forum ilmiah karena staf kami itu juga sering pergi ke luar negeri, jadi ada tema-tema yang kita pelajari di luar negeri dan tentu saja sebagai pusat penelitian kami punya mitra ya di dalam maupun di luar negeri. Nah, International Conference on Population Development itu besar sekali ya pengaruhnya terhadap arah penelitian kependudukan dan gender, yaitu yang pertama ICPD itu menggeser perhatian dari target numerik ke kehidupan manusia. Jadi tidak lagi pembahasannya itu misalnya bukan memperkecil jumlah penduduk ya, tetapi apa sih yang terjadi dalam dinamika kelompok itu ya, sehingga jumlah keluarga itu menjadi besar atau kecil. Di sini kita tentang agensi perempuan, tentang hak asasi perempuan dan sebagainya. Nah, kemudian dengan adanya ICPD ini muncul tema baru yaitu hak kesehatan seksual dan reproduksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia ya tidak saja bagi perempuan ya, tapi bagi semua manusia. Ketika kita membahas hak seksual dan reproduksi itu ada semangat eksklusivitas ya, bahwa semua orang itu terlepas dari usia mereka, mereka itu memiliki hak untuk memperoleh kesehatan seksual dan reproduksi. Akan tetapi semangat eksklusivitas ini pada kenyataannya masih menjadi wacana, belum menjadi kenyataan bahkan sampai hari ini ya. Nah, supaya hak kesehatan seksual dan reproduksi itu bisa dimiliki oleh semua orang berdasarkan artikel tulisan-tulisan yang ada di dalam buku yang Bapak Ibu sudah miliki, itu ada 4 hal yang harus terpenuhi, yaitu lingkaran kehidupan atau life cycle. Karena kesehatan seksual dan reproduksi itu bukan hanya milik perempuan berusia produktif ya, ini juga milik remaja. Karena remaja itu dianggap sebagai aseksual. Mereka tidak tertarik dengan seks, mereka tidak melakukan hubungan seks, padahal misalnya survei nasional seperti survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI itu menunjukkan bahwa orang-orang muda itu sangat seksual ya, dan justru karena pemahaman mereka, literasi mereka tentang seksualitas itu sangat rendah, maka banyak di antara mereka yang kemudian mengalami
kehamilan usia dini ya. Di SDKI itu masih ada pernyataan bahwa kalau mereka melakukan hubungan seks sekali, mereka nggak mungkin hamil. Atau sesudah melakukan hubungan seks itu terus mereka lompat-lompat, mereka juga nggak mungkin hamil gitu loh. Jadi ini menunjukkan bahwa kesehatan seksual dan reproduksi itu milik semua, bukan hanya milik orang perempuan yang produktif. Lansia pun memiliki kebutuhan seksual dan reproduksi yang harus diperhatikan. Karena lansia dan orang remaja itu dianggap aseksual, maka sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada terutama ya orang muda dan lansia. Status pernikahan. Indonesia itu mengalami pertumbuhan sosial, politik, religius yang sedemikian rupa sehingga beberapa riset menunjukkan kita tuh menjadi sangat konservatif ya. Konservatisme mewarnai kebijakan nasional misalnya untuk memperoleh jasa-jasa keluarga berencana itu yang ditanyakan adalah status pernikahan. Karena ada gagasan ya, nilai ini kan basis gagasannya itu moralitas ya, bahwa orang hanya boleh melakukan hubungan seks dalam lingkaran pernikahan gitu. Jadi misalnya pap smear ya, pap smear itu tidak semua orang yang lajang itu boleh melakukannya dengan alasan pap smear itu hanya untuk orang yang sexually aktif gitu. Padahal pap smear itu diperlukan juga untuk mengecek cervical cancer gitu loh. Jadi karena pemikirannya itu basisnya moralitas, maka ada banyak sekali jasa-jasa kesehatan reproduksi yang tidak diperoleh oleh orang muda gitu ya. Interseksionalitas identitas sosial. Kita tuh memiliki berbagai macam identitas seksual ya. Identitas sosial. Bukan hanya gender tetapi juga usia, tempat tinggal yang berbeda-beda, status pernikahan, identitas gender yang mungkin tidak sama dengan identitas gender atau ekspresi gender yang mainstream gitu. Nah, interseksionalitas itu seringkali tidak menguntungkan bagi kita ya. Contohnya tadi orang muda yang belum menikah gitu ya, atau lansia gitu, atau orang dengan disabilitas, atau orang yang memiliki ekspresi gender yang berbeda dengan yang mainstream gitu. Ada topik-topik yang termarginalisasi, misalnya karena kita concern terhadap angka kematian, kita concern terhadap angka kematian ibu, yang itu memang suatu masalah yang perlu diperhatikan ya. Kita concern terhadap pengurangan jumlah penduduk gitu. Tapi ketika kita sangat memperhatikan hal itu, ada hal-hal yang terpinggirkan, misalnya infertilitas. Infertilitas itu tidak pernah dibahas ya. Padahal kalau kita bicara tentang ICPD, kita bicara tentang kehidupan manusia gitu. Jadi orang yang mengalami infertilitas itu juga ya banyak menderita ya, banyak suffering gitu. Nah, dari artikel-artikel yang sangat-sangat bagus ini yang masuk dan kemudian dikompilasi menjadi buku ini, ada beberapa tema besar ya. Ini tema besarnya itu kebijakan kesehatan seksual dan reproduksi. Ini dengan 4 artikel ini. Dan di sini di artikel-artikel ini membahas tentang tadi konservatisme yang semakin naik di Indonesia ya. Sehingga hal-hal yang ditawarkan ya, yang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi itu memang sesuai dengan norma-norma sosial yang dibangun dalam masyarakat kita tadi ya, yang basisnya itu antara lain norma, termasuk di dalamnya norma agama gitu. Jadi kesehatan seksual, hak kesehatan seksual dan reproduksi itu malah kemudian misalnya tidak menjawab kebutuhan remaja yang tidak menikah itu, sehingga akhirnya muncul misalnya nih ya, pernikahan dini, dan itu pasti berkelanjutan ya, karena anak menikah dini maka dia tidak bisa memperoleh bekal sekolah, sulit berpartisipasi di lapangan kerja dan sebagainya.
gitu ya. Kemudian yang nomor 4 ini pasti sesuatu yang tidak pernah dibahas ya, karena seksualitas itu merupakan sesuatu yang dianggap tabu gitu. Kemudian tema yang kedua itu kekerasan seksual dalam institusi pendidikan dan radikalisasi agama. Nah, ini terjadi karena ada aspek-aspek yang banyak muncul di dalam masyarakat kita, misalnya normalisasi kekerasan ya. Kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal karena relasi laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang, maka ketika ada kekerasan cenderung ada orang tuh menyalahkan korban dan sebagainya ya. Kemudian dalam institusi agama ya, bagaimana orang memahami agama itu cenderung memunculkan pemahaman agama yang sangat konservatif, itu cenderung memunculkan kekerasan, berkontribusi terhadap kekerasan. Misalnya pernikahan dini, pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan atau yang biasa disebut dengan sunat perempuan ya, hal-hal seperti itu banyak sekali muncul. Kemudian kalau kita bicara tentang radikalisme, peran perempuan itu direduksi menjadi istri dan menjadi ibu yang mohon maaf memproduksi banyak anak yang kemudian bisa didorong ya untuk keperluan-keperluan yaitu untuk memenuhi agenda mereka yang radikal. Di sini kita bisa melihat kekerasan simbolik ya, kekerasan simbolik di mana perempuan itu didorong ke ruang ya di mana orang pikirannya itu tunggal gitu loh, bahwa ide yang ini nih yang benar, yang lainnya itu tidak benar, yang lainnya itu salah gitu. Critical thinking itu tidak encourage gitu. ICPD itu dikritik ya, banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kita hanya memikirkan ICPD sebagai suatu konferensi dengan agenda tunggal untuk mengedepankan kesehatan seksual dan reproduksi, maka hal-hal lain itu tidak diperhatikan. Padahal agenda ICPD itu adalah memperbaiki kehidupan manusia. Jadi pembahasan tentang modal manusia, kesehatan mental itu sesuatu yang tidak keluar dari agenda ICPD sebenarnya ya. Nah, kami senang melihat bahwa di dalam kumpulan artikel ada 2 penulis yang membahas tentang kesehatan mental remaja. Ini suatu topik yang relatif baru ya, topik yang relatif baru yang sangat urgent kalau menurut saya. Karena di lingkungan UGM saja ya kan kasus-kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa itu sangat tinggi di UGM ya. Di luar UGM masih banyak, yang terakhir itu bunuh diri mahasiswa di daerah Condong Catur ya. Cuman disebut kalau berita di koran itu mahasiswa swasta semester 7 ya. Jadi ini memang isu yang sangat baru, sangat penting ya untuk diperhatikan gitu. Nah, kesehatan mental remaja ini berkaitan dengan kekerasan seksual ya, bullying, salah satunya cyberbullying juga. Selain itu dengan adanya media sosial, remaja itu kita semua ya, tapi mungkin cara remaja mengelola informasi itu enggak sama dengan cara orang dewasa mengelola informasi. Misalnya salah satu tulisan ini mengatakan bahwa ketika remaja itu bisa mengakses media sosial, mereka itu juga terpapar pada isu-isu yang mencemaskan. Misalnya pemanasan global, perubahan iklim, itu suatu hal yang ternyata membuat mereka tuh cemas gitu. Kemudian dengan adanya media sosial, perubahan gaya hidup ya, gaya hidup mereka juga berubah. Misalnya sekarang dengan mudahnya kita bisa order makanan lewat GoFood ya, dan itu disertai dengan gaya hidup yang berubah, banyak duduk, kurang exercise, kurang tidur, sehingga sebagai akibatnya banyak orang muda yang sudah mengalami diabetes mellitus ya, banyak anak muda yang sudah stroke gitu. Jadi itu juga mencemaskan gitu ya. Nah, ketahanan keluarga ini ada 2 yang
berkaitan dengan ketahanan keluarga yang juga berkaitan dengan gender. Misalnya ini di keluarga kecil di suku Tengger itu karena mereka merasa bahwa tanah mereka tuh semakin sedikit, salah satu cara mereka bertahan itu ya anak mereka cukup dua saja. Dan yang menarik mereka mengatakan ya dua saja, laki-laki perempuan tidak menjadi masalah. Jadi ada perbedaan cara pandang gender gitu loh, bukan yang laki-lakinya lebih superior daripada perempuan saja gitu. Kemudian yang artikel kedua itu membahas bahwa apa ya, kalau orang itu tidak siap dengan perubahan gender, ternyata itu berpengaruh terhadap ketahanan keluarga ya. Misalnya, kenapa banyak pekerja migran Indonesia itu yang kemudian cerai gitu? Karena ada perubahan cara pandang gender gitu. Ya, yang perempuannya yang bekerja, laki-lakinya ditinggal di rumah mengasuh anak, kemudian ternyata ada krisis maskulinitas ya. Jadi saya selalu bilang, jadi perempuan itu susah dan serba salah ya. Kalau tidak bekerja tidak berdaya ya kan, rentan terhadap kekerasan, tapi bekerja juga nanti menyebabkan krisis maskulinitas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ya, ini ada 3 artikel yang sangat menarik yang membahas tentang apa ya, ekspresi gender, kemudian identitas gender. Itu kan kita biasa dengan oposisi biner ya. Oposisi biner, laki perempuan, maskulin dan feminin. Dan karena basisnya itu moralitas ya. Jadi kemudian bukan kita tidak terbiasa melihat atau sulit melihat bahwa semua itu fluid, bisa berubah gitu. Pokoknya, nah kalau sudah pakai pokoknya susah ya. Pokoknya harus gini ya. Ini atau ini, nggak ada di antara itu, nggak ada alternatif lain gitu ya. Nah, ini ada saya menyebutnya yang di luar non biner itu yang di luar mainstream, di luar arus utama. Kalau ada definisi lain, diskusi tentang di luar maskulinitas, femininitas, ya, heteroseksualitas, homoseksualitas itu sesuatu yang beda gitu. Karena masyarakat kita itu diatur oleh heteronormativitas. Heteronormativitas itu adalah normalisasi heteroseksualitas ya. Ada anggapan bahwa orang tuh secara natural heteroseksual. Ya, heteroseksual itu lebih bagus daripada homoseksualitas atau biseksualitas. Nah itu kan basisnya tuh normal. Dampaknya apa? Dampaknya ketika ada orang sakit HIV dan AIDS, itu bukan ditolong, disalahkan gitu loh. Lah salahmu sendiri gitu loh. Kenapa enggak mengikuti yang dalam tanda kutip yang normal gitu. Itu sangat penting ya. Suatu hal yang sangat penting kalau untuk diperhatikan kalau kita mau melihat mengapa ada kelompok tertentu yang termarginalisasikan, tidak memperoleh jasa-jasa yang mereka butuhkan, jasa kesehatan yang mereka butuhkan. Nah, heteronormativitas itu kan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Karena memang ada kelompok-kelompok dengan ekspresi gender yang berbeda, dengan identitas gender yang berbeda. Inilah yang menimbulkan kepanikan moral panic. Moral panic itu merujuk pada anggapan bahwa mereka yang mempunyai ekspresi gender atau identitas gender yang di luar mainstream itu punya potensi merusak identitas gender, ekspresi gender yang sudah mapan, yang dianggap benar. Gitu. Itu membuat orang sangat panik gitu dan di Ibu Saskia Wirenha mengatakan bahwa di masa Orde Lama itu kan ada apa ya? Ada moral panik di mana banyak pejabat yang homofobik ya, yang mengatakan bahwa orang gay itu nggak boleh jadi ASN, nggak boleh kuliah di perguruan tinggi negeri dan hal-hal yang seperti itu. Dan ketika itu diucapkan oleh seseorang yang punya jabatan, punya posisi, itu mengkhawatirkan ya. Oke, kemudian ada transformasi maskulinitas ya.
orang berpikir bahwa maskulinitas hanya ada satu jenis maskulinitas. Padahal maskulinitas itu jenisnya sangat banyak. Karena itu dalam tulisan-tulisan bahasa Inggris itu kata-kata yang dipakai itu bukan masculinity, tapi masculinities. Pasti plural gitu. Karena ada berbagai macam maskulinitas gitu. Tetapi di sini ada yang dikenal dengan maskulinitas beracun ya, atau toxic masculinity yang mengedepankan stereotype ya, misalnya jadi laki-laki itu harus kuat, harus dominan, harus berani gitu ya. Padahal ketika kita bicara tentang jutaan laki-laki kan pasti karakteristiknya beda-beda ya, nggak semuanya masuk dalam karakteristik seperti itu. Nah, karakteristik maskulinitas beracun, toxic gitu ya, cepat marah, kurang kemampuan untuk regulasi emosi, kemudian kekerasan ya. Mungkin sekarang ini kita melihat banyak toxic masculinity ya, disalib, marah ya kan. Kemudian di klakson, marah, terus mengajak bertengkar. Itu kan menunjukkan regulasi emosi yang sangat kurang ya. Dan mungkin itu didukung oleh masyarakat di sekitar kita. Laki-laki sejati itu yang seperti itu gitu loh. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya. Kebayang nggak dulu saya kuliah itu nggak ada HP. Ya, jadi saya kuliah di Visipol, kalau nunggu perkuliahan yang berikutnya kami nongkrong-nongkrong di depan gedung pusat yang di belakang. Nah, suatu ketika ada dua mas-mas naik motor hampir tabrakan. Tidak ada yang jatuh, motornya tidak lecet. Saya dan gerombolan saya langsung berhenti ngobrol. Melihat apa yang terjadi dan ada ekspektasi ini gitu. Terus teman saya yang laki-laki nggak ada yang bilang, kok sudahlah, nggak ada yang jatuh, nggak ada. Ayo, pet gitu. Terus dia malu kan, terus dia bilang, terus pergi, wah penonton kecewa gitu ya. Jadi toxic masculinity itu dari dulu sampai sekarang ada ya. Sekarang mungkin lebih parah gitu ya. Lebih parah gitu karena mungkin ada glorifikasi maskulinitas di nggak tahu ya, film-film yang mungkin ditonton oleh anak-anak sekarang gitu ya. Jadi dan itu sangat berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan gitu. Tapi ternyata the good news is bahwa karena maskulinitas itu sesuatu yang dipelajari, semua yang bisa dipelajari itu bisa di-unlearn. Everything that we learn can be unlearned gitu loh. Mas Nur Hashim ini adalah penggagas aliansi laki-laki baru. Dan ternyata lewat pembelajaran itu ya, nih loh, maskulinitas itu yang toksik ini seperti ini. Dan itu tidak selalu menguntungkan, laki-laki. Kalau Anda lihat, ada perbedaan 5-6 tahun untuk angka harapan hidup laki-laki dan perempuan. Salah satu penjelasannya adalah karena laki-laki itu lebih cenderung melakukan kegiatan yang berisiko tinggi ya. Merokok, minum, ganti-ganti pasangan gitu ya. Terus tambah nggak boleh nangis. Anak masih kecil, masih lembut 3 tahun itu jatuh Mbak Gabris, lorok banget. Ayo nggak boleh nangis loh. Laki-laki nggak boleh, akan ya mesake banget ya. Dan itu kan sesuatu yang dipendam dan mengkristal gitu loh. Nah itu juga salah satu sebab kenapa angka harapan hidup laki-laki itu lebih pendek. Nah seriously. Saya pernah ngajar di Amerika, saya jalan di kampus, saya lihat anak laki-laki itu jalan pakai t-shirt. Real men don't cry. Batin saya, ya dude, that's why you die young. Terima kasih.